Namaku Dedi, tapi orang-orang biasa memanggilku dengan sebutan Edi. Aku sendiri berasal dari daerah Subang. Daerah tempat tinggalku ini bisa dibilang agak sedikit pelosok. Tempat tinggal ayahku, ya termasuk tempat tinggalku, itu berdekatan sekali dengan pemakaman umum. Tapi aku sendiri biasa saja, karena dari kecil aku memang sering bersentuhan dengan hal-hal gaib. Kakekku sendiri dulu memang orang yang cukup bisa tentang hal-hal seperti itu. Jadi bagiku hal-hal gaib seperti sudah menjadi makanan sehari-hari. Melihat sosok seperti itu, ya walaupun tidak terlalu jelas. Apalagi kata orang tuaku, dulu katanya aku diwarisi sesuatu oleh kakekku. Ya walaupun sampai sekarang aku belum mengerti apa itu. Pada usiaku yang ke-15 tahun, kakekku meninggal dunia. Dan dari situ aku pun bingung. Karena aku sendiri masih belum mengerti secara jelas hal-hal gaib itu seperti apa dan apa yang diwariskan kakek kepadaku. Namun jujur saja, kalau masalah sensitif tentang hal-hal seperti itu, aku akui. Jadi ketika aku datang ke suatu tempat, kalau di tempat itu memang ada sesuatu, aku bisa merasakannya. Dan terkadang aku juga sering melihat sosok-sosok seperti itu. Sosok-sosok seperti itu tampak jelas di mataku, ya walaupun jarang. Hingga aku mengalami suatu peristiwa. Jadi saat itu, ketika aku lulus SMA, aku mencari kerja ke sana kemari. Dan ternyata tak ada panggilan juga. Hingga salah satu tetanggaku itu mengajakku bekerja. Katanya tempat dia bekerja di rumah makan yang ada di daerah Bandung itu sedang membutuhkan pegawai. Aku pun lalu menyambut tawaran tetanggaku tersebut. Ya karena kan posisi aku lagi menganggur. Sebelum berangkat, aku izin dulu kepada orang tuaku dan memberitahukan bahwa aku ditawari untuk bekerja di rumah makan di daerah Bandung. Orang tuaku menyetujuinya. Singkat cerita, aku berangkat ke sana. Posisi restoran tersebut berada di pusat kota di daerah Bandung, tapi aku tidak mau menjelaskannya di daerah mana. Ya intinya masih di daerah Bandung. Restoran tersebut mempunyai mes untuk para pegawainya yang berasal dari luar kota. Mes tersebut tidak berdekatan dengan restoran, ya jaraknya mungkin sekitar 1 kiloan lah. Singkat cerita, saat itu aku dipertemukan dengan pemilik restoran tersebut. Karena si suaminya pemilik restoran itu tidak ada, jadi aku bertemu dengan istrinya. Sebut saja namanya Ibu Sumi. Ibu Sumi ini sangat ramah, dari cara ngobrolnya, dari cara bersikapnya, benar-benar enak. Jadi saat itu aku pikir aku akan nyaman bekerja di sana. Ditambah lagi saat kulihat restoran ini benar-benar ramai. Bahkan sampai keluar pun itu posisinya penuh. Di situ aku berpikir, apakah makanan di sini benar-benar enak sehingga banyak pelanggan yang datang. Nah setelah berbincang-bincang dengan Ibu Sumi sempat menanyakan apa keahlianku. Nah saat itu kau menjelaskan, dalam bidang memasak aku belum bisa apa-apa. Jadi saat itu aku ditugaskan untuk melayani tamu. Ya sekali-sekali aku ditugaskan juga untuk membersihkan piring-piring di dapur. Aku hanya mengangguk saat itu, karena memang aku paham dengan kondisiku yang belum bisa apa-apa. Selesai berbicara dengan Ibu Sumi, aku diajak temanku untuk melihat-lihat ke dalam. Nah ketika di dalam, ternyata suami Ibu Sumi itu baru datang. Dia datang dan masuk. Nah begitu melihatku, di situ aku merasakan tatapan suaminya ini itu tampak berbeda. Dia melihat tajam ke arahku dengan tatapan yang seakan-akan tidak senang melihatku. Melihat aku ditatap seperti itu, aku tetap bersikap sopan. Aku coba melemparkan senyum sambil menundukkan kepala. Dan temanku mengajak untuk menghampirinya. Bergegas aku menghampirinya dan menyalaminya. Namun tetap saja saat itu,
Dia masih melihat dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan yang aneh. Hingga tak berapa lama dia mulai bertanya, aku dari mana, namaku siapa, ya pokoknya lain sebagainya. Aku menjelaskan. Dan setelah itu, tanpa banyak bicara, dia langsung meninggalkanku. Aku bertanya kepada temanku, kenapa suaminya Ibu Sumi seperti itu? Nah, temanku menjelaskan, padahal biasanya suaminya tidak seperti itu. Dia ramah, ya tapi mungkin dia lagi banyak pikiran kali, ucap temanku yang coba menenangkanku. Aku memakluminya. Dan setelah berkeliling melihat-lihat, di situ aku sedikit paham tentang denah tempat tersebut. Nah, di luar posisinya, area masuk atau tempat masuk restoran ini itu hanya ada satu pintu. Jadi posisinya dari gerbang hanya ada satu jalan saja. Dari kiri dan kanan itu posisinya ditutup oleh pagar tembok. Di depannya, di halamannya, itu ditutup oleh atap. Jadi posisinya kalau hujan, mereka tidak kehujanan. Setelah dirasa cukup di restoran, aku dan temanku ini pergi ke mes. Nah, di mes katanya di sini rata-rata karyawan yang berasal dari luar kota tidur di sana. Melihat mesnya, ya aku maklum lah, namanya mes buat karyawan seperti apa sih. Tapi aku berpikir, aku mudah-mudahan bisa cocok bekerja di sini. Hingga esok pun tiba. Oh ya, restoran ini itu bukanya tidak dari pagi. Jadi persiapan para pegawai ini datang pada pukul 1. Pada pukul 1 itu kita menyiapkan bahan-bahan. Dan restoran ini buka itu pada pukul setengah 3. Malamnya biasanya tutup itu pada pukul 11 malam. Jadi 11 malam kita sudah beres-beres. Jadi full di sini, tidak ada yang kebagian kerja malam ataupun misalnya kerja pagi doang. Kita full masuk dari sore sampai malam. Pegawainya juga tidak banyak. Kalau aku hitung-hitung, mungkin ada sekitar 10 orangan. Itu termasuk yang masak, jaga di depan, ya termasuk yang melayani juga. Di hari pertama aku kerja, saat itu aku masih grogi kan. Ya ada perasaan malu ketika berinteraksi dengan orang. Tapi saat itu rekan-rekanku melihatku yang seperti itu langsung mengajari. Ya, aku senang kan dapat rekan yang paham seperti itu. Pada pukul 5, posisinya saat itu pelanggan malah tambah ramai. Jadi semakin sore menuju ke malam, restoran tuh bukan sepi, tapi tambah ramai. Di situ aku benar-benar sibuk melayani, bolak-balik mengantarkan draft pesanan pelanggan ini ke dapur. Ketika lewat azan maghrib, nah di situ ketika aku hendak ke dapur, aku melihat. Jadi posisinya seperti ini. Di area makan, di situ dibatasi ada ruang memasak ke dapur. Nah, di pinggirnya ada semacam lorong menuju kamar mandi. Nah, di situ aku melihat ada sosok perempuan. Dia mengenakan pakaian hitam. Itu full. Dari atas sampai ke bawah pakaiannya itu hitam. Rambutnya terurai panjangnya mungkin hampir sampai ke sepinggang. Nah, posisinya dia menunduk. Awalnya aku pikir dia itu pelanggan. Karena posisinya saat itu aku hanya mengantarkan pesanan pelanggan ke dapur. Nah, aku kembali lagi. Nah, saat aku kembali, aku lirik kembali ke arah perempuan tersebut. Perempuan itu sudah tidak ada. Hilang. Aku masih berpikir, dia mungkin pelanggan. Aku lanjutkan kerjaku. Pada pukul 8, saat itu aku hendak ke kamar mandi. Aku pergi ke kamar mandi. Nah, saat aku pergi ke kamar mandi, tiba-tiba aku mulai mencium ada aroma bau amis yang sangat tidak sedap.
Aroma bau amis ini benar-benar kuat. Hingga saat itu aku sempat berpikir, apa mungkin ada bangkai tikus atau bangkai hewan? Hingga selesai dari kamar mandi, aku keluar. Nah, di situ tepat di dekat pintu kamar mandi, aku melihat perempuan itu lagi. Ini jelas, dia menunduk. Aku masih berpikir dia manusia. Nah, saat sudah dekat, aku menyapanya. Maaf mbak, ucapku seperti itu. Nah, ketika aku bilang seperti itu, di situ aku mendengar ada suara tangis sendu sosok perempuan. Perempuan itu seperti menangis. Menangisnya pelan. Aku yang beberapa langkah baru meninggalkan perempuan tersebut langsung menghentikan langkahku. Ya di situ aku khawatir kan. Atau dia kenapa? Aku membalikkan badanku. Nah, ketika aku membalikkan badanku dan melihat sosok perempuan itu masih menunduk. Tapi di situ kulihat kok wajahnya kayak berbeda. Hingga tak berapa lama dia mengangkat wajahnya. Nah, pas di titik inilah aku kaget. Ketika dia mengangkat wajahnya, terlihat wajahnya rusak. Benar-benar rusak. Seperti wajah perempuan yang terbentur sesuatu. Hancur. Benar-benar hancur. Tapi dari matanya kulihat tatapannya ini seperti sedih. Aku terasa kaget kan saat itu. Karena aku sadar bahwa yang berada di depanku ini itu bukan manusia. Di situ aku langsung menundukkan kepala. Aku bilang, maaf. Di situ aku langsung membalikkan badan dan pergi ke depan. Karena bagiku kan melihat sosok-sosok seperti itu tidak aneh. Nah, ketika sudah di depan di kasir, aku nengok kembali, sosok itu sudah menghilang. Hari itu, sampai pulang, aku tidak melihat kembali sosok tersebut. Singkat cerita, setelah pulang di mes, aku juga sengaja tidak menceritakan hal-hal itu kepada teman-temanku. Aku anggap hanya penglihatan biasa saja. Esok harinya, aku masih tidak melihat sosok itu lagi. Jadi aku bekerja seperti biasa saja. Hingga tak terasa, sudah 2 minggu aku bekerja di sana. Nah, tepat ketika hari Kamis, malam Jumatnya, di situ aku merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Jadi ketika datang kita persiapkan sesuatu. Salah satu senior yang di sana yang menjadi kepercayaan si bos pemilik tempat tersebut. Nah, dia bawa sesuatu yang berada di nampan kecil. Ya kalau kau lihat itu hampir mirip sesajen. Karena di situ ada gelas yang berisi air kopi, air teh, air putih, bunga-bunga, dan satu bekakak utuh. Ditambah lagi di situ kalau tidak salah ada 5 buah dupa yang menyala. Aku belum bertanya. Aku perhatikan hingga orang ini masuk ke dapur. Nah, di dapur kayaknya barang tersebut disimpan. Aku pura-pura tidak memperhatikannya. Aku masih bantu-bantu yang lain. Nah, ketika sudah agak santai, aku sempat ngelirik di dapur. Dan nampak isi sesajen itu disimpan di dekat tempat menyimpan bahan makanan. Aku masih biarkan. Hingga tak berapa lama restoran buka. Nah, dibuka sekitar setengah jam kemudian barulah mulai para pelanggan berdatangan. Namun kali ini perasaanku benar-benar tidak nyaman. Dan saat itu ya seniorku yang itu dia bilang kepadaku, karena kebetulan di dapur kurang orang, jadi aku ditugaskan untuk membantu di dapur. Karena memang beberapa hari kemarin
Aku juga sudah dilatih untuk bekerja di dapur. Ya, sekedar untuk menyiapkan bahan-bahan saja, seperti memotong bawang atau lain sebagainya. Nah, aku masuk ke dapur kan. Di dapur, di situ aku mulai bekerja, menyiapkan bahan-bahan. Sambil bekerja, sesekali aku memperhatikan nampan tersebut. Jadi nampan itu disimpan di kolong di bawah tempat penyimpanan makanan. Hingga selepas maghrib, pelanggan ramai. Nah, di situ kita benar-benar sibuk kan. Aku juga belum sempat memperhatikan area sesajen itu. Hingga saat aku hendak mengambil bahan makanan, karena posisinya kan itu di kolong. Di kolong, aku sempat melirik. Melirik terlihat seperti ada rambut yang panjang terurai. Di situ, saat aku mengambil bahan makanan, aku penasaran. Loh, ini rambut siapa? Aku menunduk, jongkok, kulihat. Dan saat kulihat, di kolong di dekat area sesajen tampak ada sesosok. Sosok itu benar-benar menyeramkan. Jadi hampir mirip seperti nenek-nenek, rambutnya panjang. Namun di situ kulihat tangannya hitam. Tangannya hitam, matanya merah. Di area mulutnya ini seperti dipenuhi oleh taring. Tapi dari wajahnya ini keriput, hampir mirip seperti nenek-nenek. Dia sedang menyantap ayam bakakak tersebut. Aku yang kaget langsung terjatuh. Sosok tersebut sepertinya menyadari diperhatikan olehku. Dia melihat ke arahku dengan tatapan marah. Aku yang saat itu langsung mengalihkan pandangan, seolah-olah aku tidak melihat sosoknya. Jadi aku pura-pura saat itu. Nah, teman-teman yang lain melihat aku jatuh, hanya bilang, hati-hati, cepetan, siapin lagi bahan-bahannya, ucap teman-temanku yang saat itu sedang sibuk memasak makanan. Aku hanya mengiyakan tanpa melihat kembali ke sosok itu. Tapi sepertinya sosok itu terus saja memperhatikanku. Ya, kalian bisa bayangkan lah, sosok itu posisinya di bawah, posisi di atas aku sedang mengambil bahan makanan. Dan sosok itu terus memperhatikan. Aku masih pura-pura tidak melihat sosok itu. Cepat-cepat aku ambil bahan makanan, bergegas aku membalikkan badan dan menyiapkan bahan-bahan. Karena posisinya area dapur itu ya tidak terlalu besar. Bisa kalian bayangkan seperti apa rasanya waktu itu. Ya walaupun memang aku sering melihat sosok-sosok seperti itu. Tapi kali ini rasanya berbeda. Seakan ada tekanan lain di dalam perasaan. Nah, selesai menyiapkan bahan-bahan, saat aku hendak mengantarkan bahan-bahan itu kepada temanku yang sedang memasak, di situ kulihat sosok itu tidak berada di kolong lagi, tapi kini berdiri di dekat tempat penyimpanan makanan sambil menatap ke arahku. Tatapannya benar-benar marah. Dia seakan melotot ke arahku. Aku langsung merinding, bergidik ngeri saat itu. Tapi aku masih berusaha seolah-olah tidak melihat sosok itu. Aku menundukkan pandanganku. Aku berikan bahan-bahan kepada temanku. Dan di situ aku bilang, aku mau ke air dulu sebentar. Ucapku seperti itu. Bergegas aku ke kamar mandi. Nah, setelah saya dari kamar mandi, aku kembali ke dapur. Sosok itu sudah tidak ada, hilang. Namun saat aku lihat ke arah nampan sesajen, di situ anehnya, bakakak tersebut masih utuh. Tidak seperti habis dimakan oleh sesuatu. Masih benar-benar utuh. Singkat cerita, selesai bekerja di restoran ditutup, kita pulang ke mes. Nah, di mes, aku ngobrol dengan temanku yang mengajakku bekerja di sana. Tapi posisinya saat itu, aku ajak dulu dia keluar, pura-puranya untuk sekedar cari kopi. Nah, selesai sampai di warung kopi, di situ aku ngobrol. Aku tanya kepada temanku, karena posisinya kan temanku
bekerja di sana itu udah hampir 1 tahun. Aku tanya perihal sesajen yang ada di dapur. Menurut temanku ini, katanya dalam sebulan sekali biasanya si bos menyimpan sesajen di sana. Itu para pekerja di sana udah nggak aneh katanya. Jadi mereka nganggap biasa. Mungkin itu hanya pengaruh saja dari si bos. Ucap karyawan di sana. Tapi perasaanku ini seperti berbicara lain. Aku tanya ke, apa selama di sini ada karyawan yang sempat keluar atau bagaimana? Ucapku seperti itu. Namun dia tampak terdiam ketika aku tanya seperti itu. Hingga tak berapa lama dia bilang, kalau saat dia masuk ke sana, ada satu pegawai. Katanya dia sempat ingin keluar. Namun saat itu sempat dibujuk oleh si ibu pemilik restoran ini supaya tidak keluar. Namun setelah dia masuk kembali jarak 1,5 bulan, dia kecelakaan. Kecelakaan saat libur dan hendak pulang ke rumahnya. Jadi kecelakaannya di jalan. Dia tabrakan katanya. Dan si ibu juga waktu itu, dia malah ngasih uang banyak ke keluarganya. Katanya seperti asuransi lah atau uang santunan dari pemilik restoran katanya. Nah di situ aku mulai ada perasaan curiga. Ya jujur saja ya, karena di daerah desa tempat tinggalku ini, karena hal-hal seperti itu sudah tidak aneh. Apalagi dulu ketika aku masih kecil, ya SD lah, aku pernah dengar kakekku pernah menangani sesuatu, ya khususnya orang yang hendak ditumbahkan. Kasusnya hampir sama. Jadi orang tersebut dikasih uang, terus hendak dicelakai. Apa jangan-jangan si pemilik restoran ini dia memuja sesuatu untuk pesugihan atau bagaimana? Sempat terlintas pikiran seperti itu. Nah, tapi aku coba tepiskan. Selesai ngopi, temanku langsung ngajak pulang. Pulang ke mes. Posisi di mes saat itu aku tidak mau tidur. Entah kenapa. Ya mungkin karena efek kopi ya. Tapi temanku malah dia sudah nyenyak. Tinggal aku sendiri saat itu. Karena suntuk, aku coba nyalakan TV yang ada di ruangan tengah. Aku nyalakan TV. Tapi saat itu kulihat tak ada acara yang bagus kan. Hingga akhirnya aku matikan TV. Aku memilih untuk ngerokok di luar. Aku keluar. Karena posisinya mes ini berupa rumah yang besar. Ada beberapa kamar di sana. Aku memilih untuk berada di teras rumah. Di teras rumah aku ngerokok. Nah ketika rokok habis setengah, di situ aku mulai merasakan merinding. Entah kenapa. Tahu-tahu bulu kuduku ini langsung merinding. Berdiri. Aku langsung merasakan sesuatu yang tidak beres saat itu. Karena hatiku langsung tidak enak. Aku perhatikan sekeliling. Situasi saat itu benar-benar sepi. Jadi aku memutuskan masuk. Aku masuk, aku kunci. Nah, ketika aku masuk ke dalam, kulihat dari pintu dapur. Karena posisinya saat itu dapur tidak pakai pintu. Jadi hanya ada lorong saja. Tepat di lorong ya, di ujung lorong ya yang langsung mengarah ke dapur. Kulihat seperti ada yang berdiri. Karena lampu di sana hanya menggunakan lampu kuning, jadi penglihatan itu tidak terlalu jelas. Apalagi jarak sosok tersebut dari lampu itu agak jauh. Aku perhatikan, tapi kok rambutnya panjang? Setauku yang ada di sana tak ada yang mempunyai rambut panjang. Aku heran kan. Tiba-tiba sosok itu seperti maju ke depan. Namun anehnya, aku tidak melihat kakinya ini melangkah. Kakinya tampak diam, tapi dia maju. Di situ aku menyadari, kalau sosok yang kulihat ternyata itu bukan manusia.
karena kakinya itu melayang. Ya ada mungkin jaraknya sekitar 1 jengkal dari lantai. Dia melayang dan terus mendekat masuk ke arah ruang tamu. Di situ aku melihat jelas. Ternyata itu adalah sosok yang kulihat di dapur yang sedang memakan ayam bakakak. Sosok tersebut menatap ke arahku dan tiba-tiba tangannya mengarah ke arahku, menunjuk dengan telunjuknya. Telunjuknya terlihat menyeramkan. Matanya melotot ke arahku hingga tak berapa lama dia menyeringai ke arahku. Aku langsung terdiam. Jantungku berdebar hebat saat itu. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi. Hingga tak berapa lama, sosok itu langsung menghilang. Cepat-cepat, aku masuk ke kamar saat itu. Di kamar, perasaanku masih benar-benar tidak karuan. Apa maksudnya ini? Ingin rasanya saat itu aku menghubungi orang tuaku di kampung. Tapi posisinya, aku tidak membawa ponsel sama sekali. Karena memang aku tidak mempunyai ponsel. Tapi orang tuaku di kampung, dia mempunyai ponsel. Jadi aku memutuskan besok pagi akan kuhubungi saja lewat wartel saat itu. Singkat cerita, esok pun tiba. Nah pada pukul 8, aku pergi ke wartel. Posisinya wartel tidak terlalu jauh. Jaraknya mungkin sekitar 200 meteran lah dari mes tersebut. Nah, sampainya di wartel, aku telepon orang tuaku. Di situ aku menceritakan apa yang aku alami selama di sana. Bapakku yang notabene dia paham karena memang kakekku dulu mengajarinya tentang hal-hal seperti itu. Dia tampak terdiam setelah mendengar ceritaku dan tak berapa lama bilang, "Nah, kamu kalau di sana hati-hati. Pokoknya gini aja. Bapak pesan, kalau bisa kamu jangan makan makanan yang ada di rumah makan tersebut. Kalau kamu lapar, kamu makan di luar saja. Tapi jangan terlihat seolah-olah kamu tidak mau makan di sana. Bagaimana caranya lah? Pura-pura kamu makan tahu buang kamu makanannya. Terus keduanya, kalau si ibu di sana ngasih sesuatu ke kamu, jangan pernah diambil. Ambil terima, tapi jangan pernah kamu gunakan. Baik itu uang, rokok, ataupun makanan. Kalau rokok, makanan, terima, tapi kamu buang saja. Jangan kamu makan, ataupun kamu gunakan. Apalagi uang. Lebih baik kamu ambil, tapi jangan pernah kamu gunakan. Walaupun 1 rupiah. Dan kalau sekiranya situasinya sudah benar-benar tidak enak, kamu pulang. Tapi kalau bisa, kamu pulang jangan malam hari. Usahakan siang hari, dari pagi, kira-kira sore kamu sudah sampai di rumah. Ucap bapakku seperti itu. Aku coba menekan kepada bapakku, apakah si pemilik restoran memang menggunakan sesuatu. Bapak saat itu tidak menjawab apa-apa. Dia hanya bilang hati-hati. Terus jangan lupa sholat. Ucap bapakku seperti itu. Aku hanya mengiyakan dan setelah itu kembali ke mes. Sore harinya, aku mulai bekerja seperti biasanya, dan kali ini aku tidak ditempatkan di dapur. Aku ditempatkan di depan. Hari itu, aku tidak melihat sosok itu lagi. Esok harinya pun sama, aku masih tidak melihat sosok itu lagi. Bahkan sampai 2 minggu, aku tidak merasakan ada sesuatu yang aneh. Bahkan sosok itu tampak tidak ada. Tidak terlihat sama sekali. Bahkan mulai dari situ, sepertinya aku sudah mulai sedikit melupakan tentang apa yang kulihat di sana. Hingga pada 1 bulan setelah kejadian itu, di situ aku mulai melihatnya kembali. Jadi anehnya begini. Saat itu cuaca di daerah Bandung sedang tidak baik-baik saja. Dari pukul 4, hujan mengguyur dengan derasnya. Benar-benar deras. Pelanggan yang datang saat itu masih bisa kehitung dengan jari.
Apalagi ketika hujan turun dengan derasnya, setelah pelanggan kloter pertama pulang, itu benar-benar sepi di sana. Ada orang sama sekali. Bahkan sampai maghrib menjelang ke Isya, itu belum ada pelanggan yang datang. Sungguh aneh. Padahal selama aku bekerja di sana, aku tidak pernah melihat restoran ini sepi. Namun kali ini benar-benar sepi. Tidak terlihat sama sekali. Aneh. Benar-benar aneh saat itu. Hingga pada pukul 8 saat itu teman-temanku yang berada di dapur bilang, biasanya kalau seperti ini sampai tutup gak bakal ada pelanggan nih. Ucap teman-temanku bilang seperti itu. Nah, mereka izin akan beristirahat dulu sebentar. Posisinya biasanya mereka beristirahat itu di pinggir dapur. Jadi di luar setelah kamar mandi itu ada pintu keluar. Nah, di pintu itu ada sebuah lorong. Sebuah lorong itu tembus ke sebelah dapur. Nah, disitulah biasanya teman-temanku merokok ataupun beristirahat. Nah, mereka memilih untuk beristirahat di sana. Posisi juga tidak kehujanan. Sedangkan aku dan temanku tetap berjaga di dekat kasir sambil mengobrol. Hingga tak berapa lama, aku melihat saat itu ada yang datang. Ada yang datang. Tampak perempuan itu mengenakan pakaian hitam. Pakaian hitam dari atas ke bawah. Jadi bawahnya memakai rok, sedangkan pakaiannya pakaian panjang, tapi hitam. Rambutnya panjang terurai. Bahkan kulihat perempuan itu sepertinya hujan-hujanan. Karena seluruh tubuhnya ini benar-benar basah. Ketika sampai di luar dan hendak masuk ke pintu, tampak dia melihat ke kiri dan kanan. Bergegas saat itu, aku langsung menghampirinya. Aku bukakan pintu. Aku persilakan perempuan itu masuk. Perempuan itu lalu duduk di salah satu kursi di sana. Di situ aku coba bersikap ramah. Aku tawarkan apa dia butuh handuk atau apa, karena kulihat dia benar-benar basah kuyup. Dia hanya bilang saat itu, "Aku hanya ingin makan. Aku hanya ingin makan." Ucap perempuan tersebut bahkan 2 kali mengulanginya seperti itu. Di situ aku mengambil draft menu, apa yang hendak dipilih. Tapi perempuan itu bilang, dia hanya ingin ayam bakar utuh. Jadi bakar satu. Dan setelah itu dia pesan air minumnya teh tawar panas. Di situ aku hanya mengangguk dan mencatat. Dan setelah itu aku memberitahukan teman-temanku yang sedang beristirahat bahwa ada pelanggan datang. Bergegas teman-temanku langsung masuk ke dapur. Tapi di situ aku bilang, ini pelanggannya kayaknya agak aneh. Dia datang hujan-hujanan. Ditambah lagi saat aku perhatikan, perempuan itu tidak membawa tas. Terus dari baju sampai roknya, kulihat itu tidak ada kantongnya. Apa jangan-jangan dia ODGJ atau apa gitu, pikirku seperti itu kan. Tapi teman-temanku malah bilang seperti ini, paling juga yang biasa datang itu tiap hitungan sebulan sekali datang, ucap temanku seperti itu. Di situ aku bingung kan, maksudnya apa? Namun saat aku tanya seperti itu, teman-temanku malah diam, malah bilang, udah biarin aja, pokoknya nanti kamu anterin makannya terus simpen, tinggalin aja, gak usah tanya-tanya apa-apa. Jawab teman-temanku seperti itu. Loh, aku aneh kan. Di situ aku kembali ke temanku yang berada di kasir. Nah, saat aku kembali melihat ke arah sosok pelanggan tersebut, pelanggan itu sudah tidak ada. Aku kaget kan. Aku cari keberadaannya. Aku tanya kepada temanku yang ada di kasir, apa dia lihat perempuan di sana? Dia melihat ke arahku. Dia langsung menggeleng. Duh, kok aneh gitu kan. Aku hampiri mejanya. Kulihat kursinya masih basah. Posisi kursinya juga seperti bergeser.
Dan saat aku lihat keluar, ternyata sosok itu duduk di salah satu meja yang berada di luar. Oh, di situ aku berdapat lega karena dia tidak kabur kan, berarti tetap ada di sana. Hingga tak berapa lama, pesanannya jadi. Aku ambil dan aku antarkan. Nah, saat aku antarkan, aku simpan di mejanya. Tak berapa lama, dia menatap ke arahku, tersenyum, tapi dari tatapan senyumnya ini benar-benar aneh, agak janggal kayaknya. Dan tak berapa lama, dia langsung meminum air teh yang saat itu benar-benar masih panas. Dia minum. Aku langsung tersentak kan, kaget. Loh, itu air teh tawar benar-benar panas. Bahkan masih ngebul. Dia minum sampai habis. Tak berapa lama, dia langsung memakan ayamnya. Dan saat aku lihat cara dia memakan ayam, di situ aku merasa seperti sesuatu yang tidak asing. Kenapa? Ya logikanya gini, ketika orang selapar-laparnya orang makan ayam, ya tampak biasa saja. Tapi ini berbeda. Seakan dia tidak pernah menemukan makanan beberapa hari. Dan di situ aku lihat cara makannya sama seperti ketika aku melihat sosok yang sedang makan bakakak di sesajen itu. Hampir mirip. Digerogoti seperti itu, seperti orang benar-benar kelaparan. Aku yang merasa saat itu mulai tidak enak, aku mundur beberapa langkah. Aku mulai palingkan wajahku. Ya kalau memang dia orang, takutnya aku lihatin seperti itu tidak sopan kan. Aku lalu menghampiri temanku yang berada di kasir. Nah, aku tanya kepada temanku, kamu perhatikan perempuan itu? Kali-kali dia sudah selesai makannya, aku mau ke kamar mandi dulu. Ucapku seperti itu. Tapi apa jawaban temanku? Perhatiin apaan? Wong di luar gak ada siapa-siapa kok. Ucap temanku seperti itu. Aku langsung menoleh kembali ke arah temanku. Yang benar, itu perempuan di meja itu. Ucapku seperti itu. Sambil kutunjukkan ke arah pelanggan tersebut. Temanku melihat ke arah yang aku tunjukkan. Tapi dia tetap bilang, mana gak ada apa-apa. Udah, kamu jangan halusinasi. Aku hanya lihat tuh piring sama gelas saja yang ada di sana. Malahan ayamnya masih utuh. Ucapnya seperti itu. Aku kaget. Karena saat itu kulihat sosok perempuan itu masih memakan bakakak tersebut. Jantungku langsung berdebar hebat saat itu. Apa yang kulihat bukan manusia. Tapi jelas-jelas dari kulihat kakinya menapak. Wajahnya juga normal, tidak seperti hantu. Di situ yang tadinya aku mau ke air, aku urunkan. Aku lihat terus sosok itu. Hingga sosok itu seperti yang menyadari aku perhatikan. Dia melihat ke arahku. Namun gini, kulihat wajahnya benar-benar berubah. Berubah total dengan wujudnya. Wujudnya hampir seperti sosok yang kulihat sedang memakan sesajen waktu itu. Hampir seperti nenek-nenek. Wajahnya keriput. Matanya merah. Rambutnya terurai bercampur hitam sama putih. Dia menatapku dengan seringai yang benar-benar menakutkan. Aku seakan tidak bisa bergerak saat itu. Sosok itu terus memperhatikanku sambil melahap ayam. Hingga tak berapa lama, dia bangkit dan langsung menghilang. Dan saat sosok itu menghilang, aku langsung bisa menggerakkan tubuhku. Aku kaget saat itu. Aku tepuk temanku yang di kasir. Aku ajak untuk melihat keluar. Temanku heran saat itu. Nah, saat kita keluar, di situ aku lihat posisi ayam bakakak yang disajikan kepada pelanggan tadi itu masih utuh di meja. Masih utuh. Air teh tawarnya juga masih utuh. Sungguh aneh. Benar-benar aneh saat itu. Hingga saat itu aku bingung kan. Temanku menyuruh, yaudah bawa aja ke dalam lah. Biasanya gak aneh kejadian kayak gini, ucap temanku yang berada di kasir.
aku bawa. Namun saat itu, entah kenapa, aku mencium si ayam bakakak ini seperti tercium aroma yang bau tidak sedap. Benar-benar tidak sedap. Dan saat aku cium sambil aku bawa ke arah dapur, ayam bakakak tadi seperti bau bangkai. Benar-benar bau. Aneh saat itu. Sampainya di dapur, teman-temanku yang berada di dapur aneh kan. Dia bilang, kenapa dibawa balik lagi? Pelanggannya gak ada, ucapku seperti itu. Namun saat teman-temanku menghampiriku, mereka mencium aroma yang tidak sedap dari ayam tersebut. Mereka bilang, sudah, ayamnya langsung simpan aja di situ di kolong yang biasa ada sesajen. Ucap temanku seperti itu. Aku mengikuti saja kan, aku simpan di sana. Sampai pukul 11, tak ada pelanggan yang datang. Jadi saat itu, pelanggan yang datang hanya kurang dari 10 orang lah. Selesai ditutup, kita kembali ke mes. Nah saat di mes, aku tidur, aku mimpi. Di situ aku mimpi. Jadi posisinya, aku sedang berada di restoran. Namun saat itu, restoran ramai. Ramai orang-orang yang sedang makan. Tapi orang-orang itu, mereka tertunduk diam. Tidak bersuara sama sekali. Jadi fokus makan saja. Ya layaknya kalau orang sedang makan, kadang ada orang yang ngobrol atau gimana. Ini enggak. Benar-benar menunduk fokus pada makanannya. Dan tepat di tengah-tengah restoran itu, aku lihat sosok nenek-nenek tua itu berdiri. Dia melihat ke arahku. Dan tak berapa lama bilang seperti ini. Maneh, kok aing arek dibawa jadi balan aing Intinya kalau di bahasa Indonesiain, kamu akan dibawa menjadi temanku. Sosok itu bilang seperti itu. Dan saat itu aku langsung terbangun. Keringat mengucur dengan deras saat itu. Aku ngos-ngosan. Perasaanku sudah mulai tidak enak. Kuliah jam menunjukkan pukul 2:30. Dan saat itu, aku masih memikirkan mimpi itu. Maksudnya apa? Hingga tak berapa lama, aku tertidur kembali. Esok harinya, pada pukul 8:30, Ibu Sumi dan suaminya itu datang ke sana, ke mes. Entah kenapa saat itu, suaminya ini benar-benar mengakrabiku. Aku heran. Padahal biasanya ketika bertemu denganku, ya pada awal bertemu dia sikapnya seperti itu. Nah kedua kali pernah bertemu saat aku bekerja di dapur pun dia melihat ke arahku masih melihat dengan tatapan tidak suka. Tapi kali ini dia berbeda. Seperti mengakrabiku seolah-olah aku adalah teman dekatnya. Dirangkul, diajak ngobrol di depan. Bahkan teman-teman yang lain juga heran melihat sikap si bos itu kepada aku seperti itu. Tapi aku bersikap biasa saja, seolah-olah mengikuti alurnya. Karena saat itu aku berpikir apa yang diomongkan bapakku bisa jadi pemilik restoran ini memuja sesuatu. Dan benar saja, tak berapa lama ketika di luar, si bos ini dia memberikan amplop saat itu. Amplopnya tebal. Dia bilang, ini buat di kampung. Ya kamu kan kemarin belum terima gaji. Sekalian buat gaji kamu tambahan. Kali-kali kamu juga mau liburan dulu. Karena rencananya 3 hari ke depan tidak akan tutup dulu. Ucap si bos tersebut. Loh, aku diam sempat heran saat itu. Tapi aku terima kan. Aku terima. Dan tak berapa lama si bos itu pergi. Aku masukkan amplop tersebut ke dalam kantong. Nah saat aku dalam, aku sempat pergi ke kamar mandi dan kubuka. Dan saat aku buka, isinya ternyata uang. Aku heran saat itu. Karena kalau ku hitung gajiku, itu mungkin sekitar 4 kali
gajiku di sana. Kok banyak amat, buat apa maksudnya? Tapi cepat-cepat aku terlintas omongan papaku. Berarti ini ada sesuatu yang tidak beres. Karena memang restoran 3 hari ke depan akan tutup, beberapa teman-teman yang lain memilih untuk langsung pulang ke kampung halaman. Termasuk temanku yang masih tetanggaan denganku. Tapi posisinya saat itu temanku mengajakku untuk pergi naik motor. Untuk pulang ke sana naik motor. Tapi aku ingat pesan bapakku. Kalau mau pulang jangan sampai malam di jalan. Karena posisinya udah sore, aku menolak. Karena aku yakin aku sampai di Subang di tempatku ini masih lewat dari maghrib. Mungkin sekitar pukul setengah 8 atau pukul 8-an lah. Jadi aku urunkan. Aku memilih akan pulang nanti esok hari saja. Nah, temanku mengangguk saat itu. Nah, mereka pada pulang. Mereka tak ada yang tahu kalau aku diberikan uang seperti itu oleh si bosku. Nah, posisinya entah kenapa saat itu selesai maghrib, perasaanku bilang supaya aku meninggalkan mes, jangan berada di mes. Jadi bahasanya supaya tidur di mana lah gitu. Namun saat itu aku bingung, aku mau tidur di mana atau diam di mana. Hingga aku ingat warung kopi yang biasa aku nongkrong di sana. Jadi selepas isya, perasaanku bilang aku pergi ke sana sambil membawa barang-barang. Aku bawa tas yang hendak aku bawa pulang ke kampung. Aku pergi ke sana. Aku pergi ya seperti biasa ngopi. Nah, si pemilik warung yang bernama Mang Ahmad, dia aneh melihat aku bawa tas gede. Apa aku mau pulang kampung? Tanyanya seperti itu. Ya, aku bilang, ya tapi esok. Sekarang pengen ngopi dulu lah gitu. Soalnya di mes gak ada orang. Ucapku seperti itu. Ya, Pak Ahmad juga warungnya memang buka sampai 24 jam. Jadi bahasanya aku ngopi di sana saja sampai pagi. Padahal kalau dipikir, ngapain juga aku di sana. Tapi jujur, kalau aku mempunyai perasaan harus pergi, ya aku bakalan pergi. Karena biasanya kalau aku tidak mengikutinya, akan ada sesuatu yang tidak beres. Dan ketika jam 10 saat itu, aku mulai merinding. Entah kenapa. Oh ya, posisinya warung Pak Ahmad ini di depannya itu ada area lahan kosong. Jadi bekas rumah yang akan dijual, tapi rumah tersebut setengahnya sudah ambruk. Nah, di seberangnya barulah warung Pak Ahmad. Saat aku melihat ke arah bangunan yang hendak rubuh tersebut, di tengahnya aku melihat ada sosok yang berdiri. Benar-benar berdiri. Dia berdiri melihat ke arahku. Tapi karena gelap, aku hanya bisa melihat selintas. Hanya terlihat rambutnya panjang, seperti mengenakan pakaian hitam. Sosok itu terus saja melihat ke arahku. Loh, apa itu? Pikirku seperti itu kan. Hingga tak berapa lama aku dikagetkan oleh Pak Ahmad yang melihatku melongo seperti itu. Kenapa Di? Oh, iya Mang. Dan saat aku melihat kembali, sosok itu sudah tidak ada. Nah, di situ aku kembali berbincang dengan Pak Ahmad. Hingga tak berapa lama saat Pak Ahmad sedang melayani pelanggan lain, tiba-tiba aku mendengar suara tepat di kuping sebelah kiriku. Suaranya seperti ini. Mane balik deui ka ditu. Montong cicing di dia. Bro, suara itu seperti suara nenek-nenek. Apa maksudnya? Aku noleh ke kiri. Di kiriku tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu seakan benar-benar jelas. Karena aku yakin saat itu aku tidak berhalusinasi sama sekali. Perasaanku sudah mulai tidak karuan saat itu. Dan saat jam menunjukkan pukul 2, pelanggan yang lain sudah sepi. Di sana hanya tinggal aku dan Pak Ahmad. Pak Ahmad juga sudah mulai mengantuk.
Di situ aku ada perasaan tidak enak, benar-benar tidak enak. Aku harus kemana saat itu? Hingga tak berapa lama aku melihat ke arah kiri di dekat jalan ada sosok nenek-nenek yang berdiri. Dia melihat ke arahku dan melambaikan tangan. Di situ aku yakin, aku benar-benar yakin kalau sosok itu adalah sosok yang selama ini aku lihat dan mungkin dia hendak mencelakaiku. Padahal saat itu uang yang diberikan oleh bos belum aku gunakan sama sekali. Untuk jajan atau makan di warung, aku masih menggunakan bekal yang diberikan orang tuaku. Bahkan uang gajiku itu belum aku pakai. Perasaanku benar-benar tidak enak saat itu. Tapi alhamdulillahnya Pak Ahmad saat itu dia wajahnya entah kenapa langsung segar kembali, tidak mengantuk. Jadi dia kembali mengajak ngobrolku. Aku merasa ada teman kan. Aku tidak memperhatikan sosok itu. Aku terus saja ngobrol dengan Pak Ahmad. Dan tak berapa lama muncullah orang-orang proyek yang biasanya memang ngopi di sana. Jadi di situ aku kembali ada teman. Hingga sampai azan subuh berkumandang. Nah di situ perasaanku sudah lega. Selesai azan subuh, aku pamit kepada Pak Ahmad untuk pulang ke kampung halamanku. Nah di situ aku pergi ke terminal dan mencari bis tujuan ke daerahku. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan, akhirnya aku sampai di desaku. Dan saat aku turun dari bis dan berjalan ke arah rumahku, di situ aku melihat ada bendera kuning. Ada bendera kuning. Situ aku kaget. Karena bendera kuning itu berdiri tepat di rumah temanku yang bekerja di sana, bekerja bersamaku. Aku kaget. Aku berlari ke sana. Kebetulan di halaman itu ada bapakku. Aku langsung hampiri bapakku. Aku tanya siapa yang meninggal. Bapak diam dan langsung berbisik. Temanmu udah meninggal. Tadi malam dia kecelakaan. Jantungku langsung terenyak saat itu, kaget. Tidak percaya sama sekali. Dan saat aku masuk ke dalam, aku lihat jenazahnya baru selesai dimandikan saat itu. Karena posisinya dia masih harus nunggu kakaknya yang berada di Semarang sampai ke sana. Jadi belum dikebumikan. Aku sempat melihat wajahnya. Di situ aku kaget karena tahu wajahnya benar-benar hancur. Sepertinya kecelakaannya benar-benar mengerikan. Karena saat itu aku tanya, tak ada yang tahu dia kecelakaan seperti apa. Hanya diketemukan saat pukul 3 sudah dalam keadaan seperti itu. Dan saat itu aku benar-benar kaget. Kalau saja aku pulang bersama temanku, entah apa yang terjadi denganku. Dan pada pukul 2, kakaknya sudah datang dan siap dikebumikan. Dan saat jenazah akan dibawa pergi, terlihat si bos bersama istrinya Ibu Sumi, dia datang. Aku yang saat itu hendak mengantarkan jenazah, menghampiri dulu kan si bos. Tapi kali ini lihat suaminya Bu Sumi ini atau bos pemilik restoran tersebut, kali ini tatapannya hampir sama seperti dulu. Tidak senang melihat, benar-benar tidak suka, aneh. Bahkan ketika aku hendak menyalami, cepat-cepat dia tarik tangannya. Loh, seakan tidak suka. Dan saat itu aku bilang kan, aku akan mengantarkan jenazah dulu. Bu Sumi mengangguk dan suaminya juga hanya mengangguk. Aku pergi ke area pemakaman. Nah di sana ternyata Ibu Sumi dan suaminya mengikuti ke arah pemakaman. Sesampainya di area pemakaman, jenazah pun mulai dikebumikan. Singkat cerita, setelah selesai dan berdoa,
warga mulai membubarkan diri. Aku kembali menghampiri si bos dan Ibu Sumi, termasuk keluarga dari almarhum temanku itu. Dan setelah Ibu Sumi dan si bapak itu ngobrol dengan keluarga almarhum temanku, aku memilih untuk diam bersama bapak. Karena bapak saat itu melihat ke arah bosku dengan tatapan yang tajam juga. Entah kenapa, seakan aku lihat bapak seperti menahan marah. Menahan marah. Karena kulihat bapakku jarang seperti itu. Setauku ketika bapak seperti itu, bapak akan marah. Ketika aku diam, aku ingatkan bapak supaya tidak melihat seperti itu. Karena tidak sopan. Nah, setelah saya berbincang-bincang dengan keluarga almarhum, Bu Sumi dan suaminya lalu pamit pergi. Aku pun menyalaminya. Dan saat itu bilang bahwa nanti jangan lupa kerja lagi di sana. Ucap Bu Sumi mengingatkan. Aku hanya mengangguk. Nah, setelah Bu Sumi pulang, aku lihat ke arah mobil. Tepat di jok belakang, aku lihat sosok nenek-nenek itu ternyata duduk di jok mobil paling belakangnya. Aku kaget saat itu. Nenek-nenek itu menyeringai sambil mengarahkan telunjuknya ke arahku. Aku langsung bergidik geri. Takut saat itu. Aku bilang ke bapak. Tapi bapak langsung mengangguk dan memegang pundakku. Jadi mengisyaratkan supaya aku tenang. Aku terdiam. Sampai di rumah, aku ceritakan semuanya kepada bapak. Termasuk kuperlihatkan uang yang diberikannya. Bapak menghela napas panjang dan bilang kalau memang bosku ini dia mengikat perjanjian dengan makhluk tertentu untuk penglaris rumah makannya. Dan dalam setahun sekali dia harus menyerahkan korban. Entah itu siapa, baik dari keluarganya ataupun dari pegawainya. Aku kaget mendengarnya. Terus bilang, terus ini uang bagaimana, Pak? Bapak bilang seperti ini kepadaku. Sudah, kamu serahin aja ke masjid atau gimana. Tapi yang pasti uang itu jangan kamu pakai. Walaupun hanya Rp1. Aku bilang, aku juga belum pakai. Dan bapak juga berpesan supaya aku jangan bekerja lagi di sana, berhenti total. Kalau nanti ditawari bahkan sampai datang ke sini, biar bapak yang hadepin. Ucap bapak seperti itu. Aku hanya mengangguk. Nah, 3 hari setelah itu, karena posisinya kan aku tidak mempunyai ponsel, si bos juga tidak tahu nomor HP bapakku. Jadi, tidak ada yang menghubungi. Aku juga sempat berbincang-bincang dengan keluarga almarhum temanku ini. Dan si ibunya sempat bilang kepadaku. Jadi ketika Ibu Sumi dan suaminya datang saat ngelongok ketika pemakaman jenazah, dia sempat menyerahkan uang kepada si ibunya. Bahkan di kantong si almarhum temanku itu, ibunya melihat amplop tebal yang isinya uang yang lumayan banyak. Di situ aku kaget. Karena saat itu kan aku pikir hanya aku saja yang menerima uang seperti itu. Tapi ternyata temanku juga menerima hal yang sama. Berarti memang aku dan temanku ini sudah ditargetkan saat itu. Tapi alhamdulillahnya aku malah selamat. 10 hari setelah kejadian itu, Ibu Sumi datang ke sana. Tapi dia tidak datang dengan suaminya, tapi dengan salah satu teman kerjaku. Nah, di sana karena memang tidak tahu rumahku, Bu Sumi datang ke rumah almarhum temanku dan diminta diantarkan ke rumahku. Saat bertemu, aku bilang bahwa aku akan berhenti. Alasannya, aku akan bekerja membantu bapak aja di sawah. Ucapku seperti itu. Nah, awalnya Ibu Sumi terus membujukku. Begitu ucap temanku juga yang kerja di sana. Tapi aku kekeh menolak. Dan saat terakhir akan pulang,
Ibu Sumi bilang kalau misalnya berubah pikiran dan ingin kerja di sana, jangan sungkan-sungkan. Dan saat akan masuk ke mobil, Ibu Sumi sempat memberikan uang kembali. Tapi aku nolak saat itu karena aku tidak mau menerima uang darinya. Tapi dengan halus kan saat itu. Karena alasannya aku tidak enak atau bagaimana. Tapi tetap saat itu Ibu Sumi memaksa. Ya akhirnya aku terima. Aku terima saja. Ya akhirnya Ibu Sumi pergi. Nah, saat sudah pergi, aku bilang kepada bapak bahwa Ibu Sumi masih memberikan uang tersebut. Tapi bapak bilang seperti biasa, kasihin saja ke masjid. Ya bapak seperti itu kan. Aku nurut. Karena uang dari kemarin juga aku berikan ke masjid semua. Setelah kejadian itu, aku juga memang tidak mengalami hal-hal yang aneh kembali. Ya kalau misalnya sensitif tentang hal-hal seperti itu, aku masih melihat. Hingga sekitar 6 tahun kemudian, ketika aku mendapatkan kerjaan di Bandung kembali, aku masih penasaran ingin melihat keadaan restoran tersebut. Namun ketika aku sampai ke depannya, aku lihat ternyata restoran itu sudah bangkrut. Sudah berganti tempat, bukan menjadi restoran kembali. Di situ aku sempat ingin mencari tahu pada kemana kenapa bisa bangkrut seperti ini. Tapi ternyata ketika aku coba tanya-tanya kepada para pedagang yang berada di sekitaran restoran itu, mereka tak ada yang tahu. Katanya rata-rata mereka baru di sana. Aku juga memang tidak mempunyai kontak teman-temanku yang dulu bekerja di sana. Tapi pengalaman itu benar-benar menjadi pengalaman yang berharga di dalam hidupku. Karena ketika kita bekerja di orang, ya kita harus benar hati-hati. Siapa tahu orang tersebut memang bekerja atau mempunyai usaha dengan mengandalkan perjanjian dengan makhluk tertentu untuk penglarisnya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.